Kayak sekarang banyak berita, semakin banyak diberitain hal-hal yang negatif, malah orang-orang malah cenderung makin meniru apa yang diberitain gitu. Gimana bre? Apa yang gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Kesibukan? Hari ini? Hari ini sama. Hari ini malah ada rada slow dulu. Rada slow ya? Rada slow. Tapi pada sehat ya? Anak Alhamdulillah sehat semua. Paling lagi persiapan masuk sekolah. Udah musim-musimnya ini. Ada berita-berita apa ini? teori konspirasi ya bre. Seru sih. Konspirasi ala-ala apa ini? Macam-macam bre. Ada di film Bart Simpson. Tapi dari Bart Simpson banyak itu. Semua konspirasi ada di situ sih. COVID. Iya. Sebenarnya gue nggak mau bahas COVID sih sebenarnya. Cuman ketika bicara konspirasi, tapi banyak korban juga. Kayak gue pernah bilang, film itu meniru apa yang udah ada, apa yang orang yang itu malah niru dari film. Iya nggak sih begitu maksudnya? Kayak dulu kan kalau kita nonton film itu bisa bikin robot. Akhirnya sekarang udah banyak nih kan teknologi bisa bikin robot. Gitu kebalikan, apa emang udah si film ini emang awalnya cuma khayalan dan manusia kayaknya iya nih gitu. Jadi Dibikin. film ini menginspirasi apa film ini terinspirasi gitu. Harusnya kan film itu terinspirasi kan. Biasanya, Ya. kebanyakan. Tapi kayaknya ini menginspirasi. Ya nggak sih? Coba deh. Coba lo pikirin deh. Ya kayak tapi kayaknya yang tren belakangan ini kayaknya ya. Boleh. Kayak yang tren belakangan ini, jadi kayak yang pernah gue bilang, malah bukannya mengurangi malah meningkat. Jadi kayak role model ya. Iya, Terinspirasi. balik lagi. terinspirasi. Jadi Harusnya fiksi jadi realita. tapi memang kenyataannya di dalam psikologi juga begitu bre. Jadi ketika kita banyak deh penelitian yang menjelaskan tentang ketika orang-orang ini yang dikumpulin terus dikasih tontonan film-film yang kekerasan, Ya, agresinya tuh cenderung lebih tinggi loh bre. agresi dalam artian Agresivitasnya jadi lebih gampang emosi. Oh, Makanya nggak heran game online ya. apapun itu ya, Oh iya. yang perang-perangan salah satunya kan karena dia war terus kan, berantem kan, bakbuk pukul segala macam akhirnya jadi apa, toksik. Walaupun nggak semua toksik. Indikatornya dari perilaku aja berarti ya. Betul, karena apa yang sering ditonton kayak film dulu, film Smackdown, makanya ada larangan kan. Sekarang akhirnya ada larangan untuk anak kecil nggak boleh nonton. Kalau dulu kan kita masih bisa nonton, Bre. Malam kan itu ditayangin ya. Tapi emang di zaman kita juga dulu banyak sih kejadian juga sih, kayaknya udah mulai dari situ. Jadi emang ya akhirnya film yang jadi inspirasi. Tontonan kita itu akan menjadikan kita tuh bagaimana gitu secara alam bawah sadar kayaknya sih ya, menurut gua jadinya kayak ke situ. Berarti zaman sekarang tuh harus lebih hati-hati posting sesuatu ya. Oh, iya. Lagi di sosial media ya. Balik lagi kayak yang pernah gua bahas tuh, Nah, semua kontrol tuh ada di diri kita, Bre. bakal jadi jariah juga tuh ya, yang baik jadi jariah, yang buruk jadi jariah ya. ya. Karena kata Nabi kan kalau kita ngasih sesuatu yang baik terus diikuti sama orang, Ya. kita juga dapat pahalanya. Dan kita meninggalkan sesuatu yang buruk diikutin sama orang, kita juga kecepatan tuh misalnya. Ya, Balik Bart Simpson. Padahal dulu gue kayak kecil nggak mikir macem-macem tuh. Iya. Nonton ngerinya nggak apa-apa sudah gede. mana ya? Banyak gak sih? Lu mungkin, gua kan nggak begitu ngikutin Bart Simpson-nya nih. Tapi gua nonton. Cuma gue nggak tahu muatannya dulu apa, cuma sekedar nonton aja. Iya, gitu. karena kartun aja kan. Dulu kan Iya. tontonan kita masih zaman kecil ya, kartun. Terus ngeliatnya kayak banyak yang ngaitin tentang ya konspirasi jadinya. Iya. Donald Trump, COVID, Area 51. Area 51 apa tuh? Alien. Alien. Tapi gimana ya? Menurut lu gimana? Ada nggak alien? Walau alam bisa sih.
Cuman setahu gue sih Allah menciptakan berbagai macam makhluk sih. Nah, kalau gue pernah dengar muatannya dari Ustadz Felixio, Bre. Betul. Di Islam itu nggak dibatasin, jadi memang ada selain dunia yang kita huni ini, ada kehidupan lain. Makanya kalau kata Ustadz Felixio Ya. di dalam surat Al-Fatihah disebutnya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nggak cuma alam dunia. Itu sih, jadi kayak jangan-jangan ada nih alien, cuman yang kita belum ketemu aja. Gitu, Bre. Kalau terbatas gitu, mungkin nggak akan dibahas sama Ustadz. Jadi saat itu kalau nggak salah tuh gue nonton lagi bahas teori konspirasi juga, lagi ngebahas tentang alien. Ada nggak alien dalam menurut pandangan Islam? Ya dijawabnya begitu. Kemungkinan ya nggak tahu. Cuman kalau dari surat Al-Fatihah, salah satunya adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan arti itu alam ini luas, Bre. Nggak cuma kehidupan manusia. Kalau menurut gimana, Bre? Tapi dulu gue suka banget lagi nonton film-film alien begitu. Alien tuh kayak sesuatu yang lebih kuat dari manusia, anjir. Ya karena ya dia, ya kalau gue sih bukan karena dia punya kekuatan, karena dia punya peralatan canggih ya. Tapi Alien. kekuatan juga kan. Kekuatan sih ya. Cuma aliennya alien predator kali. Itu serem itu mah. Yang ditembak cuman itu doang kan. Itu teknologi juga nggak sih? Teknologi. Teknologi ya. Teknologi. Jadi teknologi yang ada di dalam dirinya dia, bukan teknologi. Kalau kita kan teknologinya kita buat, terus baru kita pakai, kita gunakan. Kalau ini kan yang sudah ada dalam dirinya dia gitu kan. Ya. Kayak pesawatnya sendiri, Jadi UFO. Tapi kalau ngomongin konspirasi rame loh, Bre. nggak ada habisnya sih. Parah. Kayak misalkan kayak kita ngobrolin, apalagi kayak gua ngomongin soal penyintas waktu itu juga nggak ada habis-habisnya itu. Penyintas waktu tuh yang Jadi kayak dari masa depan, kayak time traveler ya. time travel. Anjay. Itu keren banget. Tapi keren ya. Itu keren. Kalau gua bisa ke masa lalu, kalau gua nih, kalau gua bisa ke masa lalu, dulu pernah ditanya sama salah satu guru gua, kalau ada satu doa, gue tuh pengen yang dikabulin gitu lah, yang udah pasti dikabulin. Gue cuma pengen balik ke masa lalu, gue udah tahu kesalahan-kesalahan gue kan, gue nggak mau ngulangin kesalahan gue. Gue sih akhirnya ngeliatnya gini ya, ini yang lagi ramai sekarang nih di negara kita juga, apa jangan-jangan ini salah satu konspirasi, Bre? Ijazah. Ngeri-ngeri sedap ini nih. Ya kalau gue sih, Iya sih. ya udah selesai ya. Udah selesai gitu. Masa jabatannya juga udah selesai. Kalau gue sih setuju sama yang waktu itu lu pernah sampein ke gue. Sedikit banyak, kita tuh udah menerima lah salah satu kebijakannya. Oh iya. Kita menikmati lah. Ya, seburuk-buruknya manusia, ada sisi baiknya. Kalau gue selalu berpikir gitu. Sebaik-baiknya manusia, ada sisi buruknya. Ya. Kecuali Nabi ya. Ya. Kecuali Nabi yang emang dimaksumkan, yang emang dijaga oleh Allah kan. Sahabat bagaimana? Oh, sahabat juga ada sisi buruknya kan. Bagaimana Sayyidina Umar dulunya adalah salah satu orang yang pengen banget memerangi Nabi kan. Bahkan pengen ngebunuh Nabi. Sampai akhirnya hidayah Allah. Dan itu juga salah satu doa Nabi. Nabi ngedoain Sayyidina Umar untuk mudah-mudahan ada di dalam barisan kami gitu kan. Kalau Sayyidina Umar kan tadinya kan pengen banget memerangi Nabi kan. Didoain sama Nabi. Sampai akhirnya ada di barisannya Nabi. Dan yang kerennya Sayyidina Umar, tahu nggak? Ketika beliau bersyahadat, beliau bilang gini, sesungguhnya aku telah kalah. Kalian tuh lebih dulu daripada saya, kata Sayyidina Umar. Tapi saya akan mengejar. Oh iya, itu keren loh, Bre.
Jadi nggak ada, menurut gue sih jadi nggak ada yang siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang lebih konsisten. Gue sih pada akhirnya ke situ ya. Jadi penyemangat diri gue, karena gue kan sempet, gue sampai di titik ini juga kan perjalanan yang nggak gampang. Kalau gue pernah ada di posisi mana gitu kan, posisi lagi buruk-buruknya gue lah. Sampai akhirnya gue ketemu seorang guru, gue belajar tentang Islam itu bagaimana. Ternyata ketemunya yang lembut kebetulan, jadi kayak bukan mematahkan semangat ya. Jadi lebih, makanya yang gue pernah bahas, di luar sana tuh sebenarnya banyak umatnya Nabi yang butuh dirangkul, bre, bukan dijudge. Tapi kebayang nggak, bre, kalau saat itu gue tuh dijudge sama orang, kayaknya gue nggak begini deh gitu maksudnya. Mungkin gue masih meneruskan kebiasaan gue, mungkin gue masih joget-joget gitu kan. Ya mungkin juga gue nggak jadi tenaga pengajar saat ini ya. Walaupun gue ngajarnya cuma ngajar ekskul, Sama aja sih. ya tapi menurut gue tetap kan itu. Balik ke pembahasan teori konspirasi aja, bre. Tapi gua menarik juga nih tadi yang soal bahasan Apa? yang dulu memerangi Rasulullah akhirnya ikut di barisan. Iya. Jangan-jangan yang merangin jasa palsu nanti ikut di barisan juga lagi. Iya iya enggak sih? Maksudnya Yang memerangi sekarang ini nih sosok ijazah palsu ini. oh, Nggak tahu. Nggak tahu sih, makanya itu juga. tapi bisa, kondisi itu akan selalu berbolak-balik, bre. Iya sih, apalagi politik ya. Ada yang saat ini di barisannya, suatu saat nanti akan jadi musuhnya. Ya itu kalau di politik kan nggak ada musuh abadi, nggak ada teman abadi juga gitu. Jadi selama satu kepentingan jalan, Tapi kan nggak relate ya kalau politik ke konspirasi itu ya. nggak relate. Nggak relate ya. Makanya Kalau konspirasi yang manipulasi politiknya iya sih. Bisa ya. kayak gue lebih tertarik membahas alien sih. Bre, lu kalau ketemu alien gimana, bre? Banyak sebenarnya kan Film alien yang dulu di film Alien versus Predator gua kabur. serem ya. Serem. Hilang ya kan dia. Ya ya udah bisa ngilang lagi. Ya, hologramnya kan nggak kelihatan, gimana coba. Ya kan? Ilmu nggak punya, apa nggak punya, lari doang bisanya. Iya. Ya kan? Ya doa sih. Tapi ada yang film India dulu kan. Yang alien tuh yang Itu modalnya. yang ya pokoknya. Tapi kalau dibilang film ada aliennya, berarti Doraemon tuh alien dong. Robot ya. Robot Robot. dari masa depan. Ya. Robot dari masa depan. Yang nongolnya dari laci itu kan. Iya, gue suka dulu. Anjir, iya. Ego juga, gue kadang suka ngeliat. Seandainya gue punya Doraemon, anjir. Enak tuh ya. Enak Tapi ya? emang. Ya tapi kalau perspektif konspirasi beda lagi nih. Kita nih konspirasi yang menghayal-hayal apa yang benar-benar pure konspirasi itu ada beda lagi tapi. Ada. Iya. Konspirasi yang kayak mengada-ngada sih. Berarti Banyak. ya banyak sih. Ketika bicara balik ke film The Simpsons ya, itu bahkan tower ya. Iya. Yang di tabrak ya. Wall Street. Itu gedung apa sih itu? World Trade Center itu. Di Amerika. Itu ternyata ada di film itu loh, bre. Iya. Ada ya? Ada juga. Ada kalau nggak salah sih. Ya kalau nggak ada, ya udah maaf. Tapi gue pernah nonton, ada deh kayaknya. Tapi ya sebenarnya kalau kita ngobrolin konspirasi itu ya sebenarnya emang ya nanti salah satunya nyambung ke organisasi ya ada desas-desus sih Illuminati juga sih. Illuminati. Mereka kan pengen merancang New World Order ya kan, dunia baru. iya. Salah satunya ya genosida. Konspirasi juga ya? Iya.
Jadi pemahaman konspirasi sebenarnya emang rancangan sih, Genosida. salah satunya. Ya kayak apa apa kayak soal COVID juga kan salah satu konspirasi genosida kan, Thanos. Gitu kan yang menjentikkan ya setengah populasi dunia Dikontrol ya. Yoi. Kalau dibilang konspirasi, kasihan para korban. Nah, iya. Kan makanya gue nggak perlu mau bahas COVID sebenarnya. Karena mau ngomongin COVID, karena gue tuh kasihan sama korban-korban yang lo kan ada Iya. dari keluarga ya om ya waktu itu ya. Dari om gua, teman gua juga ada, Itu tetangga ya juga akhirnya ada. kena kan. kan. Kalau gue pribadi, gue kena COVID bre, sekeluarga pernah. Dibilang COVID ada, tapi kayaknya gimana gitu kan waktu itu ya. Cuman makin kesini kok emang gua ngerasa ya emang itu benar-benar ada sih kayaknya sih ya. Ya Emang sebenarnya ada gitu ya. virusnya bukan yang udah ada dari lama ya. Virus emang udah ada dari lama. Iya sih. Cuman emang namanya kan flu ya. Kita itu kan bicara satu ini virus ini flu ya. Flu itu kan emang berkembang dari dulu. Tapi lu- Awalnya kan virus flu Spanyol tuh yang Tapi lo setuju dengan vaksin? Kan ramai lagi nih mau ada vaksin. iya. Cuman kalau gue sih, kenapa dia tokohnya Bill Gates? Balik kayak ke si Thanos sih bre. Harusnya kan dia adanya di ya udahlah lo bikin Microsoft aja udah lo udah canggih di situ. Gak usah mengontrol populasi manusia juga anjir. Jadi kayak ya udah orang kan akhirnya berpikirannya akhirnya jelek bre. Gue mau vaksin tadinya dengan gue pengen sehat, Iya. tapi mereka khawatir dengan vaksin kesehatan mereka menurun. Karena gini sih, from hero to zero jadinya. Mungkin kayak gini sih, Bre. Terlalu tingginya taraf orang buat care sama orang gitu. Jadi dia terlalu worry untuk yang terlalu jauh gitu. Ya kayak dulu zaman-zaman gue yang lu pernah bilang, ya gue tuh bukan panti sosial gitu. Oh, iya. Ya, arahnya ke situ. Jadi gue tuh terlalu worry sama seseorang. Itu satu person doang ya kan. Ya mungkin kalau buat sekelas Bill Gates dia udah sering bertemu banyak orang, ketemu berbagai negara, dan dia tahu kondisi negara ini, kondisi populasi ini. Jadi ada Dia worry sebenarnya. worry. Yang worry kalau kita ambil film di si Thanos, karena pemicu perang segala macam kejahatan itu karena apa? Kekurangan sumber daya, kayak makanan, pangan segala macam. Karena apa? Populasinya tuh nggak berimbang sama sumber daya yang ada, makanya mau dibikin sama lah kayak teorinya Madara itu kan, mungkin Tsukuyomi ya, Dia nggak mau ada peperangan. nggak mau ada peperangan. Nah itu Bikinnya dunia mimpi aja. makanya gue bilang from hero to zero. Jadi kekhawatiran yang sebenarnya kalau lu bisa berbagi wadah, Terlalu berlebih ya. Jadi iya. kalau gue sih ngeliatnya, kenapa nggak kita, sorry to say nih, Ya. fokus pada pembenahan akhlak, adab. Karena gue bukan bilang cuman agama Islam ya, karena di dunia ini kan banyak agama kan, Ya, yang menganut ini, menganut itu, terserah itu mah. Cuman seharusnya mereka kalau ketika mempelajari suatu agama tertentu, harusnya itu pedulinya tinggi loh bre. Karena gue banyak ketemu, teman gue juga banyak yang non muslim ya. Ya. Ketika kita ngobrol, dia itu selalu bilang harusnya begini sih, kebaikannya itu banyak. Banyak kebaikan. Gue bilang balik lagi ke sedikit loh orang yang punya rasa kemanusiaan itu. Kemanusiaannya sih kalau di zaman ini iya benar. belajar dari kemanusiaannya. Jadi kayak kalau di Islam sendiri, bahkan Nabi nih bilang haram seorang muslim tidur dalam kondisi perut kenyang tetapi tetangganya kelaparan. Ya.
itu kan diajarin peduli, bre. Ya. Lu peduli, lu lihat dong kanan kiri lu, jangan cuman kayak sendiri dong. Iya nggak sih? Tapi pada kekhawatiran itu sebenarnya nggak harus ya, kalau misalkan Allah sendiri pernah berfirman ya, bahwa semua yang ada di muka bumi itu dipastikan rezekinya gitu. Nggak, oh dia Islam apa agamanya tetap ya kan, bahkan yang maaf yang kafir pun tetap diberi rezeki. Karena memang ya Tuhan semesta alam, men, Iya. yang menciptakan semuanya. Ah, Ya terserah ketika percayanya sama siapapun itu terserah, tapi kalau di kita sendiri kan yang menciptakan semua manusia, yang menciptakan semua alam semesta ini ya Allah, yang Kholik, yang Esa. Jadi balik ke teori konspirasi, aduh, panjang ini sebetulnya pembahasan. 3 kali ngopi kayaknya, 3 kali ngopi. ya sama aja kayak ngobrolin bumi juga tuh kan. Flat Earth, Flat Earth, ya salah satu juga ya. bumi itu datar atau Nggak bumi itu- habis-habis Ya, enggak. ya kan. Tapi lu apa? Hah? Tapi lu apa? Ya, gue sih sesuai yang diajarkan di ayat dalam Al-Quran aja sih, bahwa itu berbentuk seperti telur. Telur itu kan ya hampir menyerupai bulat kan, elips ya dibilang. Tapi ada yang bilang telah kuhamparkan. Dihamparkan kan berarti datar. Makanya sama-sama ngambilnya dari Ya, ini. itu balik ke keyakinan sendiri masing-masing ya kan. Sama ya Ya emang nggak bisa habis kalau ngomongin konspirasi itu, bisa beberapa part. Mungkin 400 juga belum selesai. Panjang. Soalnya nggak jelas, nggak habis, kayak misalkan mana telur sama ayam oh iya. paling. Oh kalau gua bisa jawab. Iya kalau gue sih juga Gua bisa jawab. Iya, Kita bisa. gue bisa jawab. Ya kan? Ya, kan? walaupun ada orang yang bilang oh nggak mungkin begini ya. Cuman kalau itu gue masih bisa bilang bahwa Allah itu menciptakan makhluk dulu. Ya kan nggak mungkin kan anaknya Nabi Adam dulu baru Nabi Adam. Iya, gitu kan? Iya kan? Iya gak sih? Manusianya dulu kan, Iya. baru anaknya. Iya begitu. Tau gak sih, Bre? Kenapa orang-orang ketika bicarain perbedaan, mereka bakal defense? Apa karena ego kali? Bukan salah satunya, emang Jadi yang utamanya ego sih. ketika lu sama gue berbeda tuh udah pasti kita tuh mempertahankan apa yang kita punya, muaranya. Jadi kayak misalkan gua suka rokok yang begini, lu suka rokok yang begini, gua bakal mempertahankan kan ini bre, begini gitu. Padahal balik lagi ke selera. Gimana? Kalau lu gimana? Kalau gua kan Setuju orangnya nggak? setuju. Cuman balik nih, sorry, sebentar. Kalau gua kan orang salah satunya hampir dibilang moody ya, mood. Jadi ketika orang berbicara debat lah ya, bukan debat sih, adu argumen lah. Balik sih ke kepentingan, Bre. Sekarang gini, lu sama gua adu argumen, selagi gua nggak ada kepentingan apapun, gua nggak ada kebencian apapun sama lu berbeda pendapat sama gua, ya nothing, sebodo amat. Gua hargain, lu punya ini, gua punya ini. Berarti kepentingan. Oh iya, dia ada kepentingan, Bre. Gitu. Selagi ya contoh nih, kayak perbedaan keberagaman suku ya kan. Kalau lu nggak pada punya kepentingan masing-masing, lu cuma buat Indonesia satu, it's okay, nggak masalah. Iya, merdeka ya. Iya, Jadinya merdeka. lu sama gua berapa kali sih kita pernah Iya. ngobrol kenceng gitu kan. Tapi karena emang lu sama gua nggak punya kepentingan apa-apa, nggak punya kebencian apa-apa. Terus jadinya kayak ya Iya udah, akhirnya biarpun agak panas. tapi apa sifat dasar manusia kali ya? Balik lagi ke situ, emang seperti yang lo bilang Ego juga, ya? controlling lagi diri sendiri juga gitu. Jadi kalau gue kan ngeliatnya gini, Bre. Baliknya ke, kalau gue ngelihatnya ke perbedaan tuh adalah baliknya ke agama kalau gue. Oh pasti, kita emang nggak bisa lepas ya kalau itu mah. Maksud gue,
Men. Perbedaan itu kan indah ya. Kalau gue selalu menekankan itu, kita tuh saudara, kita saudara. Mau golongannya apa gitu, kita saudara. Tapi makanya kata Nabi kan nanti salah satu ciri kiamat adalah Islam tuh terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72-nya tuh nyemplung, Bre. Iya. Yang satunya yang selamat. Yang selamatnya siapa kan nggak ada yang tahu, Bre. Iya. Itu rahasia Allah. Tapi semuanya akhirnya mengatakan bahwa kelompoknya yang paling benar, kelompoknya yang paling selamat. Bukannya itu yang dihindarin ya? Ketika kita ngerasa diri kita udah paling benar aja, itu justru kesalahan terbesar kita tuh, Bre. Sombong. Tapi agak kritis nih pertanyaan gue nih. Apa tuh? Golongan yang dimaksud itu golongan manusia apa golongan dalam Islam? Islam. Golongan dalam Islam. Dijelaskan emang Ya, golongan dalam Islam. Islam itu terbagi menjadi 73 golongan. Oke. Penafsiran masing-masing orang kan beda-beda. Cara bid'ah, nggak bid'ah aja rame, Bre. Maksud gue ya udah, itu kan Iya. amalan orang lain ya. Iya. Kan kita nggak pernah tahu amalan mana yang bikin dia tuh masuk ke dalam surganya Allah, nggak ada yang tahu. Bisa jadi amalannya dia yang menurut kita biasa aja, ternyata itu amalan terikhlasnya dia yang akhirnya Allah bilang, yuk masuk ke dalam surga. Bre, kenapa kita fokus mecah-mecahin umat? Padahal Nabi fokusnya menyatukan umat. Konspirasi. Konspirasi, cakep nih. Mungkin balik lagi yang gue bilang ya. Mungkin takut terlalu besar kali ya. Iya. Karena kalau ngancurin dari luar kan nggak bisa. Salah satu Nggak praktis bisa. emang. Kayaknya harus dihancurinnya dari dalam, dibenturin. Divide Kalau et impera. mereka sadar, kalau kita semua sadar. Jadi gue pernah ngasih tahu temen gue gini. Dia kalau kemana-mana minta dilindungi dari orang zolim. Oke, gue sih posisi gue nggak dalam posisi orang yang sebenar, tapi gue cuma bilang, tapi pernah nggak sih lo doa supaya lu jangan sampai ngezolimin orang? Pernah nggak sih? Gitu. Itu tamparan besar tuh, Bre. Ketika lu berdoa minta dijauhkan dari orang-orang zolim, ternyata kita masuk dalam bagian orang zolim. Itu tamparan, Bre. Gue bukan posisi, karena gue pernah di posisi kayak gitu, makanya gue menanyakan, pernah gak sih lu berdoa lu jangan sampai menzalimi orang gitu kan? Karena ketika tidur aja tuh kayak flashback dulu nih sehari nih, ya Allah, apa? Oh gila, sedih banget nih ngobrol ini. Tapi minta diampunin gitu, doa apa? Dosa-dosa. Apa yang gue lakuin di hari ini, kalau ada perbuatan gue yang menyakiti orang, itu ketika tidur, Bre, walau alam, Bre, kita tidur besok gimana? Gue Tapi ada yang seru. melo ini gue begitu. Tapi kalau ngomongin ini ada yang seru, Bre. Apa tuh? Pernah ada seorang yang dibilang sama Nabi nih, dia tuh ahli surga. Dicek nih sama sahabat. Ternyata amalannya sama. Sampai ada ditanya, amalan spesial apa yang bikin kalau Nabi bilang lu tuh ahli surga, penghuni surga. Akhirnya dibilang, amalan saya sama seperti kalian. Cuman saya ketika mau tidur nih, saya bilang sama Allah, ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang sudah menzalimi saya. Kita untuk memberi maaf ke orang itu susah, Bre. Terus, iya. Pertama gengsi. Ya. Ngerasa disakiti. Betul. Padahal kalau kita bilang ya, lu bilang semua cinta Nabi. Lu cinta Nabi, Ya. gue cinta Nabi. Kalau ditanya lu cinta nggak? Cinta. Cinta nggak? Cinta. Tapi perilaku kita nih tidak mencerminkan kita cinta sama Nabi. Tadi gue bilang, Nabi itu fokusnya menyatukan, bukan memecah belah. Bre, ada satu abang kameramen tuh pernah ngingetin gue satu kisah begini. Ya Allah, saya tuh nggak kepengen nih karena dia menzalimi saya. Akhirnya saya menuntut orang di hari 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 pembalasan gitu. pembalasan. Kan itu semua bisa nuntut. Iya. Ayah bisa nuntut anak, Oh, iya, anak iya, bisa iya. nuntut ayah, suami bisa nuntut istri, istri bisa nuntut suami. Bisa. Semua emang bisa saling nuntut gitu lah. Dia nggak kepengen, Bre. Cuman takut Nabi sedih. Itu real cinta, Bre. Itu real cinta menurut gua. Jadi kayak gua nggak mau nih Nabi sedih karena Nabi itu kan yang dicari sama Nabi siapa? Aina umati, mana umatku, mana umatku? Iya.
masih ada di neraka dijemput sama Nabi. Sampai nanti umatnya nggak ada yang di neraka baru masuk. Berarti kan Nabi kepengennya semua umatnya masuk ke dalam surganya Allah. Benar nggak? Ya. Benar nggak? Kenapa kita malah mengkafir-kafirkan saudara kita? Oh lu salah, oh lu harusnya begini, lu harusnya begitu. Padahal Nabi aja kepengen semua umatnya masuk surga. Tapi gitu. Cih. Tapi ya soal maafin tuh ya. Zaman sekarang banyak kan playing victim. Ya, maaf-maafannya akhirnya Idul Fitri sih. Iya. Tapi gimana tuh? Tapi gini sih. Soal konsep maafkan juga sih juga pernah ngobrol lagi sama sahabat yang lain. Maksud gua, lu posisi memaafkan seseorang nih ibarat kata lu koki nih. Lu konsepin masakan lu ibarat kata hati lu sebaik-baiknya gimana lu memaafkan ya lu masakin sebaik-baiknya buat tamu lu. Perihal tamu lu itu apa suka apa mau gimanain tuh masakan, lu udah berbuat sebaik mungkin dengan cara memaafkan. Kadang kan ada orang yang ayo maafin formalitas lah, besok juga selek-selekan lagi, ada tuh peribahasa kayak gitu. Maksud gua Makanya kayak Idul Fitri kayak formalitas. formalitas. Tapi gue nggak bisa bilang formalitas juga. Iya. Masih banyak orang-orang yang memang di momen itulah dia. Padahal itu sakral banget loh. Wah gila bre. Nggak sekedar formalitas doang. Itu kan ada emang kan ya peringatan juga kan. Kalau orang yang nggak mau maafin juga kan, itu bahaya juga. Ngeri. Ya padahal Nabi kepengennya kita semua masuk surga bre. Balik yang tadi tuh ya. Iya ya udahlah. Kalau perbedaan mah lumrah lah. Iya. Kalau gue sih bilangnya gitu. Kalau kita ya, kalau gue sih pada akhirnya ketika lu belajar sama seorang guru, gue belajar sama seorang guru, kita punya patokan. Guru gue ngajarinnya A, guru lu ngajarinnya B. Selagi muaranya atau tujuannya adalah menyembah Allah, Tuhan yang Esa. Ya. Nabinya adalah Nabi Muhammad, clear. Ya. Menurut gue udah, lu punya sesuatu yang spesial dari guru lu. Gue punya sesuatu yang spesial dari guru gue. Itu menurut gua. Jadi jangan, lebih baik kita saling ngerangkul nggak sih? Iya. Tapi ada pembahasan yang menarik juga nih. Apa tuh? Tapi sadis sih, ngeri. Apa tuh? Nasab itu. Aduh. Gue pernah bukan ditanyain pendapat sih soal gimana. Nasab gimana? Habib ya, maaf ya. Dia nanya pendapat gua. Gue bilang, selagi mereka ya temen gue nanyain ke gue, gimana nih soal nasab? Ya selagi yang diajarkan sama, kalaupun mereka berguru pada Habaib ya, kalau mereka yang kayak tadi ente bilang, selagi Tujuannya ke Allah, tujuannya ke Allah, kepada Rasulullah, menjalin hidup lagi. ya kan, tidak mendurhakai orang tua. Iya sih, gue ngikut itu. Masalah kayaknya. Iya. Terus yang mau lo gue bilang, gue balikin. Terus yang mau lo permasalahin apa gitu? Gue sampai detik ini nih bre, apapun ya muatan dari orang ya, misalkan gue nggak begini nih, Ya. tapi ustadznya bilang ngajarinnya begini. Terus yang gue lihat ajarannya tuh ini baik loh. Iya. Lu minta maaf sama orang tua, lu Iya. berbuat baik sama orang, itu gua ambil loh. Mm-mm. Nggak peduli. Jadi kak, gue balik lagi ke perkataannya Sayyidina Ali, unzur makola walatanzur mankola. Lihat isinya. Iya tak. Jangan lihat siapa yang ngomong. Jadi gue ini tuh udah dibentur-benturin bre. Ya. Gue bilang ini udah politik adu domba. Benar. Oke, mungkin habaib banyak nih di Indonesia. Terlepas ada oknum yang Iya. ya, kalau gue sih ngelihatnya begini. Balik lagi sama perkataan Sayyidina Ali tuh bre, pernah dulu ditanya sama orang yang nggak percaya deh sama hari akhir lah. Ditanya nih, lu hidupnya begini banget nih, lurus-lurus banget nih, nggak pernah mau belok, nggak pernah mau seneng-seneng segala macem. Kalau seandainya hari akhir nggak ada, gimana lu nyesel nggak? Lu nggak menikmati hidup soalnya. Tahu nggak kata Sayyidina Ali apa?
gue nggak nyesel karena gue udah jadi pribadi yang baik menurut ajaran agama gue. Itu jadi manusia yang baik karena tidak pernah berbenturan dengan norma. Ajaran agama tuh nggak pernah berbenturan. Pasti. Nah, ketika udah jadi pribadi yang baik, beliau nggak nyesel tuh. Sayyidina Ali nggak nyesel. Dibalik sama Sayyidina Ali. Terus kamu sendiri gimana? Hari pembalasan tuh ada. Iya. Terus gimana? Bingung deh. Kalau saya mah nggak bingung karena udah ngikutin alur ya. Nah, sama bre. Ketika bicara nasab, kalau gua pribadi mencintai habaib, karena ana mencintai Rasulullah. Karena Rasulullahnya nih bre, bukan karena siapapunnya. Karena Rasulullah, ana mencintai habaib. Kalau benar bonusnya, insya Allah Rasulullah mencintai juga. Kalau nggak benar, itu urusannya habaib Pribadi ya. Iya, misalkan putus nih, anggaplah kalau kata orang kan ngaku-ngaku berdusta atas nama Rasulullah berarti kan? Iya. Wah itu di sananya kejam banget bre. Kalau gue lebih suka yang ya rahmatan lil alamin. Jadi intinya gue nggak tebang pilih. Ketika lu mau mencintai, kalau kata Allah kan rahmatan lil alamin. Berarti lu menebarkan kasih sayang ke siapapun bre. Lu nggak boleh tebang pilih. Nabi aja nggak tebang pilih. Ya. Tahu nggak Nabi yang nyuapin pengemis buta yang ternyata bukan Islam kan? Ya, pembenci malah. Ngebenci Nabi, caci maki, tapi Nabi nyuapin dengan lembut. Dari situ aja deh. Ya maksudnya gimana ya? Itu salah satu ya kan perbedaan yang kemarin-kemarin masih kayak kenceng ya sampai sekarang ya. Ya udah mulai meredup ya. Apa karena kita nggak ngikutin lagi? Udah pada intinya ketika gua ngedengar ada berita-berita kayak gitu, bukannya gua nggak mau. Gua orang pada bilang lu muhibin banget nih. Muhibin ya. Ya pokoknya muhibin. Disebutnya gitu. Bukan karena itu bre. Iya. Karena Nabi yang nyuruh kita itu mencintai. Rahmatan lil alamin, lu nebar kasih sayang. Lu cintanya sama siapapun. Jadi gue nggak pernah tuh ngebeda-bedain. Oh ini habaib, oh ini Kiai Nusantara. Kan ada yang nyebutan gitu. Maksudnya biarkan apa sih kayak gitu ya? Iya, kalau dibenturin kayak gitu selesai bre. Jangan dibentur-benturin. Gimana kalau posisi kayak sekarang tuh lagi masa penjajahan bre? Hancur nggak sih? Iya, kan tadi gue bilang kalau kita hanya ngeliatin perbedaan, kita nggak merdeka, bre. Kita merdeka tuh karena kita bersatu. Yoi. Tujuannya kan satu nih, ke Allah, ke Gusti Allah, ke Rasulullah. Sama kayak zaman dulu penjajahan ya. Iya, Zaman tujuannya adalah merdeka. Nggak peduli lu dari suku mana, agama apa. Itu bre, kenapa nggak ke situ? Nah, kan clear. Oke. Ya. Jadi ya udah tebar aja kasih sayang. Kan yang gue bilang, orang nih biasa nih bre, ketika gue baik nih sama lo, anggaplah, walaupun gue nggak baik kan, anggaplah gue baik sama lo pasti berbuat baik sama lo. Tapi bisa nggak lo, ketika gue udah zolim sama lo berbuat baik sama lo? Gue, insya Allah bisa. Kan banyak orang nggak. Banyak orang emang enggak. Tapi emang itu luar biasa bre, kalau bisa kayak gitu. Balik lagi yang Nabi nyuapin, dizolimin lo, dicaci maki Nabi. Ya nggak peduli Nabi mah, disuapin terus dengan akhlak, dengan adab, dengan kasih sayang. Kalau gue konsep hidupnya gini sih bre, kita boleh jalannya sama, ya kan? Kita jalan menuju apa sih? Menuju kematian. Oh iya. Tapi batu yang kita terima selama perjalanan itu beda-beda bre. Dan lu mau nyikapinnya selalu balik ke apa yang lo omongin. Semua kontrol ada di diri kita, teh. Pure. Lu mau nanggepin apa semua segala macem. Ya balik lagi ke kita. Lu mau nanggepinnya ke apa sih? Gitu sih gua mah. Jadi kalau gua sampai ke gini bre, siapapun ustadznya, gua dengerin. Kalau dia mengajarkan kebaikan, gua dengerin juga Ustadz Khalid Basram. Ya. Ustadz Syafiq Riza. Terus gue dengerin juga Ustadz Farid Sial. Itu orang-orang keren semua ya. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Banyak
pemuka-pemuka agama yang gue bilang memang mereka tuh warisatul anbiya gitu, penerusnya para nabi. Kalau memang mengajarkan kebaikan, yang baiknya gue ambil. Ya. Kalau keburukan, misalkan bukan keburukan sih, tidak sesuai lah. Ya, ada beberapa yang nggak sesuai ya. Nah, filternya di kita. Ya. Jadi gue nggak perlu lagi bilang ini kelompok gue, ini bukan kelompok gue. Gue nggak kayak gitu. Bukan nggak mau dikotak-kotakan ya, karena menurut gue semakin lo mengkotak-kotakan, semakin sulit nanti kita berkembang. Ya filter ada di kita ya. Iya dong. Semua kontrol, semua ada di kita. Kontrol ya. Kalau Ya. gue selalu bilang, Iya. kontrolnya di kita, mindset kita. Jangan sampai di brainwash ya. Ya. Mencuci otak sih. Jadi kalau kita dibentur-benturin terus ya udah sulit. Itu kalau dari gua. Jangan sampai kita dibenturin. Lu baik, gue baik. Ya. Jadi jangan pernah ngerasa gue lebih baik dari lu. Iya sih, kayak tadi juga gue bilang, gue kadang kalau lagi di jalan gitu kan, jadi suka kalau malam Jumat tuh suka ada tausiah kan di, entah gue lagi ada di Jakarta atau di Tangerang atau di mana, Speaker ya kan ceramah. Kayak gue juga kan nggak tahu itu kan, itu penceramanya dari mana. Cuman ketika yang gue denger itu emang bukannya gue bilang pendakwah itu buruk, bukan, maksudnya yang disampaikan itu tuh kebaikan ya kan, apalagi yang nggak keluar jalur dalam Islam yang gue pelajarin, gue dengerin sih. Iya. Ya itu. Setelah gue dari taraf yang dulu ya, kalau dulu kan, wah apa ini, terus juga ada selintingan di wilayah ini, golongan ini nih, terus gue nggak mau enggak sekarang sih. Gue juga ya udah, pada intinya gue cuma bisa menyampaikan kan. Iya. Misalkan, Bre, udah maulid? Iya. Sorry Bre, gue nggak maulidan. Udah nggak apa-apa. Iya. Sekarang kita bersaudara. Karena iman. Yo. Gue juga dulu zaman sekolah tuh pernah tuh gue suka main lah, gue punya teman yang non Islam ya kan, bulan puasa tuh ya kan, gue nggak puasa ya zaman sekolah ya kan, diomelin gue sama nyokapnya temen gue, dia dan dengan logat yang salah satu logat Batak. Ini kenapa kamu nggak puasa? Kamu kan orang Islam, berdosa kamu. Waduh, malu itu. Non Muslim. Non Muslim, gue diomelin sama orang non Muslim karena gue nggak puasa. Gue pernah punya temen Bre, main game. Iya. Kalau main game kan gila-gilaan kan. Dulu Dulu masih zamannya turnamen. Nah, Lagi latihan buat turnamen, temen gue bilang, woi, ajan subuh bro. anjing. Iya. Ya udah abis ini selesai dulu, biar Dika sholat dulu. Udah habis sholat masuk lagi, main lagi. Keren ya. Itu Yang ngomong non Muslim. itulah. Maksud gua ternyata emang kalau perbedaan, kalau dibentur-benturin ya bakal beda. Iya. Akan ada habisnya. Ya, namanya perbedaan kan. Ya makanya waktu salah satu yang kebetulan juga temen gue juga udah meninggal juga sih pas yang COVID itu juga. Kalau ibunya emang sebelumnya gue juga ngerasa kehilangan banget, karena biarpun gue berbeda gitu kan secara agama, tapi ya baik dari gue ataupun temen gue tuh nggak ada. Ya mereka Ya udah. nggak. Kita Nggak saudara karena manusia. Yo, gitu sih Bre. Karena gue bisa ngomong kayak gini karena gue ngalamin sendiri gitu. Bukan karena gue nggak ada. Emang gue ngalamin sendiri. Makanya yang tadi lah gue bilang, kita jalannya sama menuju kematian, tapi yang kita jalanin beda-beda kejadian. Bisa jadi ini adalah konspirasi. Benar. Ngancurin dari dalam. Segitu aja Siap. obrolan kita kali ini. Ya, semoga. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Ketemu lagi di obrolan selanjutnya. See ya.